Pemirsa, mungkin satu-satunya grup band di tanah air yang berani tampil di hadapan masyarakat Nanggro Aceh Darussalam adalah grup band Dewa. Di provinsi yang seperti kita ketahui masih dilanda pertikaian itu, grup band yang terdiri dari Ahmad Dhani, Andra, Tio Nugros dan Once akan menggelar konsernya pada tanggal 19 sampai 21 September 2003 di dua kota, yaitu Kota Langsa dan Lok Semawe. Kehadiran Dewa di dua kota itu sudah barang tentu sangat Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti di tanah air. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan saya akan menemani Anda menyimak berbagai informasi dunia selebriti yang sedang hangat dibicarakan saat ini. Berbagai berita terbaru selebriti telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama, dan berikut kilasan tayangannya. Meski hubungan asmaranya dengan Sony sudah berjalan cukup lama, artis Cornelia Agatha rupanya belum juga mau menikah. Apa yang menyebabkan Lia menunda-nunda pernikahannya dengan Sony itu? Grup band Dewa akan menggelar konser di provinsi yang masih berkonflik, Nanggro Aceh Darussalam. Apa misi yang diemban Dewa di tengah keberaniannya menggelar konser di provinsi yang tengah berkonflik itu? Jangan lewatkan pula sejumlah berita singkat, hangat dan menarik yang telah disunting oleh tim Cek dan Dicek. Artis Sofia Lacuba Sabtu kemarin menjenguk dan memberi sumbangan kepada Herianto, bocah yang melakukan gantung diri hanya karena gara-gara tidak diberi uang Rp2.500 oleh orang tuanya. Aksi sosial Sofi itu kabarnya terkait dengan akan terjunnya Sofi ke kancah politik pada pemilu tahun depan lewat partai politik PDIP. Heboh pemberitaan tentang Vira Yuniar dan Tengku Rian yang sudah tinggal serumah akhirnya mendorong ibunda Vira, Nyonya Gusniar, angkat bicara. Apalagi disebut-sebut hubungannya dengan Vira dikabarkan retak karena tidak menyetujui hubungan putrinya itu dengan Tengku Rian. Hubungan asmara artis Cornelia Agatha dengan kekasihnya Sony yang sudah lama terjalin ternyata masih menyimpan tanda tanya yang besar. Meskipun keduanya mengaku sudah cocok, tapi hingga saat ini Cornelia Agatha belum juga memutuskan untuk menikah. Bahkan baru-baru ini Lia diberitakan sengaja menunda perkawinannya oleh sebab yang tidak jelas. Lagi-lagi ini tentang berita asmara artis Cornelia Agatha dengan kekasihnya Sony. Sejak pasangan ini menjalin tali kasih, mereka ternyata belum juga mau menikah padahal hubungan yang mereka jalin itu sudah sangat seriusnya. Hal ini tentu saja mengundang teka-teki mengingat sudah beberapa kali Lia berjanji akan menikah dengan Sony. Semula Lia pernah mengatakan akan menikah dengan Sony pada awal tahun 2003 ini. Akan tetapi dengan alasan kesibukan dan perbedaan agama, Lia mengurungkan pernikahannya itu. Tentang seputar rencana pernikahannya dengan Sony yang tertunda-tunda itu, Lia yang ditemui Cek dan Dicek hari Minggu kemarin kembali memberikan penjelasannya. Sekarang saya udah harus punya sikap. Ini sekarang saya harus mikirin itu. Jadi saya udah targetin Februari saya terakhir syuting. Saya udah nggak mau terima-terima lagi. Jadi mulai Februari Maret tuh saya lagi mau mengkosongkan diri saya mau konsentrasi itu. Ya harus tahun depan, ini udah 30. Tahun depan 31 malah. Telat, mestinya tahun ini kan tadinya kan tahun depan mulu, Bos. Pengakuan Lia yang mengatakan dirinya telah telat menikah itu memang lebih dikarenakan alasan kesibukan kerja Lia di sinetron dan teater serta perbedaan agama antara dirinya dan Sony. Kita kan beda agama, jadi kan harus keluar negeri dulu. Nggak bisa di sini. Nah, itu juga belum pergi, belum resmi, belum apa gitu. Nah, baru dari situ baru mikirin resepsi segala macamnya gitu. Nah, saya orang yang nggak mau kalau lagi pernikahan sampai menikah tuh ada syuting atau lagi ngapain gitu, teater gitu, nggak mau. Saya mau konsentrasi dulu deh menyiapin pernikahan itu sampai setelah pernikahan itu gitu. Mau konsentrasi dulu, jadi nggak mau ada kerjaan apa-apa dulu. Benarkah karena terlalu lama berpacaran, Lia dan Sony dikabarkan mengalami kerenggangan hubungan? Putus apa renggang itu nggak pernah. Kita pacaran udah hampir 7 tahun ya, tahun depan 7 tahun. Nggak pernah ada. Buktinya sekarang udah rame ngomongin kawin kan gitu. Berarti kita masih sama-sama. Jika semua gosip itu tidak benar, lalu kapan sebenarnya Lia akan menikah? Tadinya memang pengen cepet-cepet di awal-awal tahun depan, tapi ternyata nggak bisa gitu, akhir tahun depan. Bulannya mungkin Oktober ya, November gitu mungkin ya. Grup band Dewa mungkin menjadi satu-satunya grup band yang berani menggelar konser di daerah yang tengah berkonflik, Nanggro Aceh Darussalam.
Keberanian anak-anak Dewa ini patut diacungi jempol, mengingat hingga saat ini Aceh memang masih dilanda pertikaian antara GAM dengan TNI. Lalu apa yang membuat anak-anak Dewa ini berani menggelar konser di sana? Dan misi apa pula yang diemban oleh Dewa dalam konsernya kali ini? Berikut kita simak liputannya. Pemirsa, mungkin satu-satunya grup band di tanah air yang berani tampil di hadapan masyarakat Nanggro Aceh Darussalam adalah grup band Dewa. Di provinsi yang seperti kita ketahui masih dilanda pertikaian itu, grup band yang terdiri dari Ahmad Dhani, Andra, Tio Nugros, dan Once akan menggelar konsernya pada tanggal 19 sampai 21 September 2003 di dua kota, yaitu Kota Langsa dan Lok Semawe. Kehadiran Dewa di dua kota itu sudah barang tentu sangat dinanti-nantikan masyarakat Aceh pada umumnya dan khususnya masyarakat Kota Langsa dan Lok Semawe. Pasalnya sejak provinsi pertama di tanah air ini dilanda konflik panjang, jarang sekali konser sebuah grup band dari ibu kota diadakan di sana dengan alasan keselamatan dan keamanan yang tidak menentu. Baru setelah pihak keamanan memberi ruang bagi para artis untuk tampil di sana, kesempatan itu pun mulai terbuka. Dan bagi Dewa, hal itu langsung ditanggapi dengan serius dengan menggelar konser di sana. Untuk jaminan keamanan dan keselamatan, Dewa pun telah meminta izin dari pihak TNI dalam hal ini kepada Pangkostrat Triamiza Triakudu beberapa waktu lalu. Tentang rencana Dewa yang akan menggelar konsernya itu, pimpinan Dewa Ahmad Dhani memberikan penjelasannya lewat jumpa pers yang diadakan hari Senin kemarin. Di sana itu termasuk mungkin basis Dewa yang cukup besar gitu. Bala Dewa, penggemar Dewa di sana cukup banyak ya. Di Acehnya banyak penggemar. Ya, itu tahun 97 kita main di sana dengan antusias penonton yang cukup antusias itu tahun dengan tiket yang mungkin waktu itu Rp20.000 ya, penontonnya waktu itu sampai 20.000 orang, banyak banget itu, apalagi ini gratis. Dan kita juga kepingin menghibur rakyat Aceh yang mungkin udah bertahun-tahun belum pernah ada acara musik di sana. Konser Dewa di Aceh ternyata membawa misi kemanusiaan. Apakah dalam hal ini Dewa dibayar dalam konsernya? Enggak, honornya biasa, seperti kita main-main di biasa. Apakah Dewa tidak khawatir dan takut tampil di Aceh yang saat ini seperti diketahui masih dilanda konflik? Ya ada, tapi ya 5% lah, nggak banyak. Nggak terlalu khawatir yang berlebihan. Ya kita kan percaya saja sama top di sana, bahwa di sana dikabarkan sudah aman. Dalam konser Dewa itu siapa sebenarnya yang mencetuskan ide? Dari Dewa dan promotor dan didukung oleh TNI. Jadi saya seperti bilang tadi bahwa di sini TNI memang terlibat, tidak bisa kita tidak libatkan karena semua venue, sound system, semua yang kita perlukan di Aceh itu, hotel, semua itu dibantu sepenuhnya oleh TNI. Bahkan transportasi pun itu Pak Agung Gumelar sebagai purnawirawan pun membantu sepenuhnya. Selalu saja ada sisi menarik yang diberitakan dari selebriti. Berikut ini kita simak sejumlah berita hangat dan menarik dari kalangan selebriti yang telah disunting oleh tim Cek dan Dicek dan sayang jika Anda lewatkan. Hari Sabtu pagi lalu, artis Sofia Latjuba bersama putri tunggalnya Eva sudah berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Keberadaan artis cantik satu ini di rumah sakit tersebut karena merasa prihatin terhadap nasib Herianto, bocah kelas 4 SD yang nekat gantung diri hanya karena tidak diberi uang Rp2.500 oleh orang tuanya untuk membayar uang prakarya di sekolah. Saat itu orang tua Herianto sedang tidak punya uang. Merasa malu tidak dapat membayar uang prakarya, akhirnya Herianto nekat gantung diri. Sejak masuk rumah sakit 25 Agustus lalu, sampai saat ini kondisi Herianto masih dalam keadaan koma. Ada kemungkinan Herianto akan mengalami kerusakan otak yang mengakibatkan idiot atau keterbelakangan. Kondisi Herianto itulah yang menyentuh hati artis cantik Sofia Latjuba. Didampingi oleh Dwi Ria Latifa, pimpinan Badan Legislasi DPR RI dari Partai PDIP, Sofi menyerahkan sumbangan sejumlah uang yang tidak mau disebutkan jumlahnya. Sebagai manusia kita sangat prihatin dengan keadaannya, juga orang tuanya, adik-adiknya. Ya sedih sekali. Dasarnya adalah rasa kemanusiaan aja, bahwa ada orang yang membutuhkan bantuan dan sudah seharusnya sebagai orang yang mempunyai dalam keadaan ekonomi yang lebih, ya harus membantu. Tentang kehadirannya yang didampingi oleh Dwi Ria Latifa, dikatakan kalau Sofi memang ada rencana untuk terjun ke kancah politik dalam pemilu tahun 2004. Sofi akan tampil sebagai maskot dari Partai PDIP. Saya orangnya sangat suka ngomel,
gitu. Apalagi kalau lihat ya seperti itu tadi gitu. Dan ngomel aja tidak cukup gitu. Memang saya sadar bahwa kalau emang mau bikin satu perubahan, walaupun ya kita lihat nanti akan berubah atau tidak, kita harus terjun ke situ.